Pemirsa, menjelang Lebaran sejumlah toko emas di berbagai daerah ramai dikunjungi pembeli. Salah satunya di Aceh dan Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, jurnalis MGN Sheila Aditya dari Aceh dan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Selamat pagi, Sheila. Bagaimana antusiasme warga membeli emas di Aceh dan berapa harga emas saat ini di sana? Ya, selamat pagi Gema dan juga pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pertokoan emas di Kota Banda Aceh mulai ramai didatangi warga yang ingin membeli aneka perhiasan emas. Seperti pantauan kami di kawasan Jalan Tengku Cipante Kulu, Kota Banda Aceh ini, sejak kawasan pertokoan dibuka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, sudah begitu ramai warga yang mulai datang ke toko-toko emas yang ada di sini untuk membeli emas ataupun sekedar berkonsultasi terkait pembelian perhiasan emas. Dan memang di mendekati Lebaran ini banyak warga yang ingin membeli beragam perhiasan emas untuk digunakan di Hari Raya Idul Fitri yang memang sudah menjadi tren ataupun kebiasaan sejak lama. Dan tentunya untuk penggunaan perhiasan emas ini tidak hanya digunakan untuk berhias tetapi juga sebagai bentuk investasi dari masyarakat yang ada di Aceh. Dan untuk harga emas sendiri, pantauan kami memang masih cukup stabil meskipun ada sedikit fluktuasi begitu untuk harga berkisar di antara Rp3.100.000 hingga Rp3.300.000 per mayam atau per 3,3 gram emas. Dan ini perbedaan harga ini tentunya tergantung dengan model ataupun jenis pilihan perhiasan emas. Dan untuk saat ini mendekati Lebaran Idul Fitri, perhiasan emas yang cincin emas dengan ukuran 1 sampai 2 mayam atau berkisar antara 3,3 hingga 6,6 gram. Dan meskipun memang ada peningkatan untuk pembelian emas hingga mencapai 60%, namun untuk tren penjualan emas ini juga masih cukup terlihat, peningkatannya hampir 40% untuk penjualan emas. Hal ini karena memang kondisi keuangan beberapa masyarakat yang memang belum begitu stabil usai pandemi COVID-19 dan tentunya akibat desakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan biasanya prediksi dari para pedagang di toko emas di sini untuk permintaan emas ini biasanya akan lebih meningkat sekitar H-2 Hari Raya Idul Fitri, di mana untuk perkiraan peningkatan permintaannya ini bisa mencapai 85% dibanding hari biasa. Gema. Oke, terima kasih Sheila dari Aceh. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Adi di sana. Adi, bagaimana antusiasme warga membeli emas di Surabaya dan berapa harga emas di sana sekarang? Ya, Gema, saat ini saya berada di DTC Pasar Wonokromo yang mana sepekan jelang Lebaran ini sudah mulai banyak masyarakat yang mendatangi toko perhiasan emas. Salah satunya seperti di blok penjual emas yang ada di Pasar DTC yang berada di belakang saya. Nah, memang ini sudah ramai sejak tadi pagi pada pukul 8 sampai pukul 9 ini ramai masyarakat yang bertransaksi emas, baik itu yang membeli emas, ini sebagian besar memang membeli emas, namun ada juga yang kemudian menjual emas-emas miliknya. Nah, di salah satu toko tempat saya melaporkan saat ini memang disediakan berbagai jenis emas ya, mulai dari kalung, gelang, anting, baik itu emas biasa yang kita ketahui saat ini ataupun juga emas putih seperti yang ada di sini. Nah, di toko ini dijual emas dengan kadar beberapa karat mulai dari 6 karat sampai dengan yang paling besar itu 17 karat. Untuk kisaran harganya, Gemma, kalau yang 6 karat ini harga belinya ada di Rp380.000, sedangkan harga jualnya Rp334.500. Sementara untuk yang 16 karat ini harganya di Rp735.000 untuk harga beli dan harga jualnya Rp661.500. Jadi memang beragam ya, begitu ada banyak pilihan yang bisa dipilih atau dibeli oleh masyarakat untuk perhiasan yang ada di sini. Lalu kemudian kalau saya mengamati tadi, Gemma, memang yang banyak dicari ini adalah perhiasan tangan, mulai dari cincin, lalu kemudian juga ada gelang yang dibeli oleh masyarakat. Nah, saat ini untuk mengetahui pastinya sebenarnya seperti apa begitu ya kegiatan masyarakat yang bertransaksi emas di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Febri, salah satu pengelola toko emas yang ada di Pasar DTC Wonokromo. Halo Mas, selamat pagi. Mas, saya lihat memang tadi sudah ramai begitu ya, sejak pukul 8 pagi. Kalau boleh tahu apa yang paling banyak diburu oleh masyarakat? Emas jenis apa, Mas? Kalau di sini kebanyakan rata-rata carinya gelang sama cincin untuk mendekati hari Lebaran ini.
Kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya ramainya ini mulai kapan, Mas? Biasanya paling sering sih kalau dari tahun-tahun sebelumnya sekitar seminggu sebelum Lebaran itu mulai ada peningkatan pengunjung. Ini kan tadi saya lihat ada yang beli, ada juga yang kemudian menjual emasnya. Nah, ini presentasinya lebih banyak yang beli atau bagaimana, Mas? Kalau untuk sekarang sih masih stagnan sih, sama-sama aja. Soalnya kayak yang jual juga mungkin untuk kebutuhan hari Lebaran juga mungkin. Ya, jadi masih berimbang. Dan nanti akan mulai ramai juga mendekati Lebaran begitu ya. Kalau kita lihat harga emas saat ini, kalau dibandingkan kemarin, Mas, apa hari ini seperti apa, Mas, harganya? Apakah lebih mahal atau terjadi penurunan? Iya, hitungannya untuk hari ini dari harga kemarin ada peningkatan harga emas. Oke, jadi kalau untuk toko emas ini biasanya ramainya jam berapa, Mas? Kalau tadi pagi saya lihat sudah ramai juga, siang ini agak landai. Apakah nanti sore juga akan ramai prediksinya? Untuk ramainya sih nggak tentu biasanya. Biasanya ya siang setelah zuhur itu biasanya mulai agak ramai lagi. Terima kasih banyak, Mas, informasinya. Jadi itu memang dikatakan tadi sepekan menjelang Lebaran ini menjadi waktu-waktu masyarakat untuk bertransaksi emas begitu, baik untuk membeli ataupun menjualnya. Namun tadi kalau dari pernyataan Masnya memang masih balance, tapi kalau hari ini saya lihat tadi banyak yang membeli emas begitu ya. Alasan mereka untuk kemudian bersolek menjelang Lebaran ataupun ada juga yang beralasan untuk investasi sekaligus juga bisa memakainya. Namun yang menjual tadi adalah alasannya juga beragam ya. Ada yang kemudian untuk kebutuhan Lebaran, kebutuhan untuk pulang kampung, atau mereka beralih investasi dari berinvestasi emas perhiasan ke investasi lain, misalnya emas batangan atau kemudian berinvestasi tanah. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Kembali ke studio Gema.